Di film ini, pria bernama Ethan meminta kepada pengacaranya untuk dieksekusi mati. Hal itu bukan tanpa alasan, Ethan sudah menyerah dengan hidupnya karena dia menderita kelumpuhan permanen. Dan eksekusi mati yang ia minta adalah euthanasia. Sungguh istilah yang sangat awam rasanya bagi masyarakat kita, bukan? Sebelum mendalami euthanasia, sesuai judul video ini gue bakal bahas dulu tentang 3 kasta orang lumpuh di dunia. Yang pertama, kasta penggerak senyap. Mereka adalah para orang lumpuh yang masih memiliki semangat juang tinggi meski tubuh tidak sepenuhnya mendukung. Mereka tetap bekerja, berkarya, dan bahkan menginspirasi banyak orang dengan tekad dan kreativitas mereka. Teknologi, keterampilan, dan koneksi sosial menjadi alat utama mereka untuk tetap bisa relevan dengan kehidupan normal. Dan meskipun keterbatasan fisik membatasi gerakan, mentalitas mereka tetap kuat dan progresif. Mereka adalah bukti hidup bahwa keberdayaan tidak selalu tergantung pada fungsi tubuh yang utuh. Yang kedua, kasta penikmat sunyi. Mereka dengan kasta ini tidak lagi mampu bekerja secara aktif, tetapi masih bisa menikmati hidup dengan cara mereka sendiri. Hiburan sederhana, interaksi sosial, dan penerimaan terhadap kondisi apa adanya menjadi penopang utama kehidupan mereka. Dan meskipun tidak produktif secara ekonomi, mereka masih bisa menjalani hari-hari dengan penuh ketenangan. Yang ketiga, kasta cahaya padam. Disinilah mereka yang telah kehilangan harapan sepenuhnya berada. Tubuh tidak lagi berfungsi dan semangat hidup pun nyaris lenyap. Mereka merasa menjadi beban, tidak lagi menemukan makna hidup. Dan dalam kasus ekstrim, mereka secara sadar meminta kematian melalui euthanasia sebagai bentuk akhir dari penderitaan panjang. Ini bukan tentang lemah, tapi tentang luka yang terlalu dalam, baik secara fisik maupun batin. Mereka adalah gambaran paling kelam dari ketidakberdayaan total di mana kehidupan terasa lebih menyakitkan daripada kematian. Dan berbicara tentang euthanasia, euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaan yang udah nggak tertahankan lagi. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sakit parah, yang udah nggak ada harapan sembuh dan tiap hari harus menahan rasa sakit luar biasa. Nah, topik ini tuh cukup kontroversial ya. Di beberapa negara, seperti diantaranya Belanda, Kanada, dan Luxembourg, euthanasia legal dilakukan dan punya aturan yang jelas. Tapi di banyak tempat lain, eksekusi ini masih jadi perdebatan besar baik dari sisi hukum, etika, sampai agama. Euthanasia sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, euthanasia sukarela. Ini terjadi kalau pasien sendiri yang minta, dalam keadaan sadar dan mentalnya stabil. Biasanya karena mereka udah capek banget berjuang melawan penyakit berat yang nggak bisa disembuhkan. Nah, di negara tertentu, pasien bisa bikin surat pernyataan resmi buat itu, tapi tetap harus lewat pemeriksaan dokter dan psikolog dulu. Kalau disetujui, baru deh dokter bantu dengan cara yang minim rasa sakit. Yang kedua, euthanasia non-sukarela. Kalau yang ini, keputusan diambil bukan oleh pasien, tapi keluarga. Itu karena kondisi pasien udah koma atau nggak bisa komunikasi biasanya. Jadi, keluarga yang memutuskan atas nama pasien. Yang ketiga, euthanasia pasif. Ini bukan langsung mengakhiri hidup, tapi lebih ke membiarkan pasien pergi secara alami. Misalnya, dengan alat bantu napas yang dilepas, atau pengobatan dihentikan karena udah nggak ada harapan sembuh. Biasanya dilakukan di ICU atau perawatan intensif. Yang keempat, PAS. Di sini, dokter membantu pasien mengakhiri hidupnya, biasanya dengan memberikan obat-obatan khusus yang bekerja cepat tanpa rasa sakit. Tapi tetap harus ada permintaan pasien dan dengan proses yang sangat ketat juga ya eksekusinya. Lalu, gimana dengan di Indonesia? Euthanasia di Indonesia itu belum diperbolehkan ya. Larangan mengenai euthanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 344 atau 344. Pasal itu secara garis besar menyebutkan kalau seseorang mengakhiri hidup orang lain, meskipun atas permintaan orang itu sendiri, tetap bisa dihukum penjara sampai 12 tahun. Selain itu, dari sisi kedokteran pun, Kode Etik Dokter Indonesia juga melarang dokter untuk melakukan tindakan euthanasia. Jadi, secara hukum dan etika profesi, euthanasia belum bisa dijalankan di negara kita. Makanya, kalau kamu atau orang terdekat kamu lagi merasa sangat menderita, baik secara fisik maupun mental, jangan simpan sendiri ya. Konsultasikan ke dokter, psikolog, ataupun ke psikiater. Ingat, selalu ada jalan untuk mendapatkan bantuan tanpa harus menyerah pada kehidupan.